Yang terhormat Kepala SD Negeri 111 Palembang, Ibu Sawa MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri 111 Palembang dan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang Ibu banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini untuk berdiskusi mengenai pengelolaan sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita SD Negeri 111 Palembang. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, selanjutnya acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala SD Negeri 111 Palembang kepada Ibu Sawa MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru, yang terhormat Wali Murid SD Negeri 111 dan anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, karunia dan berkahnya pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruang guru dan guru SD Negeri 111 dalam acara diskusi pengelolaan sumber daya aset yang ada di sekolah di SD Negeri 111 Palembang. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan anak-anak yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh narasumber kita Ibu Widuri Deasari dan Putri Linggawati, guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Harapan kami Bapak, Ibu dan anak-anak semua dapat mengikutinya sampai akhir nanti. Dan untuk ini diskusi pengelolaan sumber daya aset yang ada di sekolah SD Negeri 111 Palembang secara resmi saya buka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sawa yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ande. Kepada Pak Ande disilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pada acara pagi hari ini, mari kita angkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma qul aina fi sakaratil maut wa najata minna wa awal risal.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Rande. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula kegiatan pembukaan dari diskusi ini dan akan kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu guru dan juga wali murid dan siswa-siswi yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan kantor SD Negeri 111 Palembang yang kita cintai ini. Salawat dan salam dalam pimpinan kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan juga Ibu wali murid SD Negeri 111 Palembang dan juga yang disayangi dan disebanggakan siswa-siswi SD Negeri 111 Palembang. Adapun agenda kita pada pagi hari ini yaitu untuk mendiskusikan pengelolaan sumber daya aset yang ada di sekolah, khususnya sekolah kita yaitu SD Negeri 111 Palembang. Sebelum untuk memulai diskusi ini, ada baiknya kami berdua untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Putri Ninggawati dan juga rekan saya di sebelah saya, Widuri Diasari. Kami merupakan CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Jadi di sini kita akan berdiskusi sama-sama bagaimana sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita, yang nanti juga akan kami pandu apa sih sumber daya atau aset itu. Mungkin Bapak Ibu saya yakin di sini sudah paham, jadi kami cuma menjelaskan kembali ya Bu Widuri ya, apa saja yang tercakup dalam aset yang ada di sekolah dan juga yang ada di dalam SD Negeri 111 Palembang ini, sehingga nanti bisa kita manfaatkan atau kita kelola dengan baik ke depannya. Nah, di sini kami mempresentasikan yaitu sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Jadi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Apa saja sih aset utama di dalam pengelolaan tadi? Yaitu ada 7 modal utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan atau kita kenali sebagai sumber daya yang menjadi aset sekolah. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat ada modal fisik, yang kelima ada modal lingkungan atau alam, yang keenam ada modal agama dan budaya, yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modal manusia dan modal sosial, nanti mungkin akan disambung oleh rekan saya yaitu Bu Widuri. Modal manusia itu apa saja Bapak Ibu dan juga anak-anak? Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi di sini investasi yang paling berharga dari sebuah komunitas itu adalah modal manusianya dulu. Jadi kita bisa menginventaris sumber daya manusia yang dimiliki dilihat dari pengetahuannya, kecerdasannya, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga yang ada di dalam komunitasnya. Selanjutnya yaitu modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Dan juga modal sosial ini mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan juga jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi bisa kita lihat di sini modal manusia ini merupakan aset yang ada di dalam sekolah, SDM-nya. Kemudian modal sosialnya nanti bagaimana
keterikatan kita dengan warga di sekitar sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Widuri. Kepada Ibu Widuri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Putri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai modal aset yang ada di sekolah ya, yaitu modal fisik. Jadi modal fisik ini terdiri atas dua kelompok utama. Yang pertama itu ada bangunan ruang ya, bisa digunakan untuk kelas. Kemudian ada juga laboratorium, perpustakaan atau tempat pertemuan lainnya. Kemudian ada juga infrastruktur atau sarana prasarana seperti saluran pembuangan, sistem air, jalur komunikasi, wifi, itu juga termasuk modal fisik. Selanjutnya ada modal lingkungan atau alam. Di sini berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi. Oke, jadi seperti kalau di sekolah kita ada lingkungan pepohonan, ya itu juga termasuk modal lingkungan alam. Kemudian ada tanah bisa untuk berkebun atau pohon-pohon yang bisa dihasilkan buahnya bisa dimanfaatkan. Oke, selanjutnya ada modal politik. Modal politik ini sebagai salah satu aset sekolah yang dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kalau modal politik ini biasanya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, bisa dengan kepolisian atau puskesmas seperti itu. Kemudian ada juga modal agama dan modal budaya. Di sini identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama itu merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Oke, selanjutnya itu ada yang terakhir ya, modal finansial. Jadi modal finansial ini dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan proses kegiatan yang berlangsung di sekolah. Ya, modal finansial ini seperti tabungan, investasi, ya, gaji, hibah, dan pendapatan yang bersumber dari internal maupun eksternal. Oke, nah tadi kita sudah menjelaskan tentang 7 modal aset utama yang bisa digunakan untuk keberlangsungan sekolah ya, di mana kita bisa memanfaatkan aset-aset itu agar sekolah kita bisa berlangsung dengan baik seperti itu. Nah di sini kita akan berdiskusi bersama Bapak Ibu ya, saya minta bantuannya gitu, kita berdiskusi bersama apa saja sih modal-modal atau aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita gitu. Oke, yang pertama ya, kita bisa mulai langsung dari modal manusia. Kalau misalnya modal manusia itu berarti berhubungan dengan guru, kepala sekolah, dan siswanya itu sendiri. Oke, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya untuk modal manusia apa sih yang dimiliki oleh sekolah kita? Misalnya kalau dari kepala sekolah, seperti kepala sekolah itu yang memiliki jenjang pendidikan yang S2 ya, itu termasuk modal. Kepala sekolah memiliki jenjang pendidikan S2. Kemudian untuk guru, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu, untuk guru apa coba modal yang dimiliki oleh guru, keunggulan dari guru yang dimiliki SD 111? Ya Pak Alvin. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk dari segi modal manusia, SDN 111 memiliki potensi yang sangat baik. Seperti kita tahu, guru-guru di SDN 111 itu semuanya sudah S1, bahkan ada beberapa orang guru yang sudah S2 seperti Pak Novan, dan ada juga Miss Putri yang sedang proses S2 juga, dan sebagian juga sudah ada sertifikasi yang dimana berarti sudah masuk kategori guru profesional. Guru juga di 111 ini ada guru-guru yang aktif di luar sekolah seperti Ibu Rindi yang merupakan co-captain di komunitas belajar, ada juga Ibu Widuri dan Ibu Putri sendiri yang merupakan TGP. Mereka juga merupakan mentor pada kegiatan Google Master Planner. Jadi
kalau untuk modal manusia, aset yang bersumber dari guru SDN 111 itu tidak perlu diragukan lagi. Guru-gurunya sudah cukup sangat baik sekali untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN 111. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Alvin. Jadi untuk modal manusia dari guru itu banyak guru yang sudah memiliki jenjang pendidikan S1, S2, kemudian sudah memiliki sertifikat pendidik, kemudian ada juga CGP ya, saya dan Ibu Putri, kemudian ada juga guru yang aktif dalam berbagai komunitas yang ada di sekitar ya. Oke, selanjutnya kalau dari segi murid ya, apa menurut Bapak Ibu aset apa yang dimiliki oleh murid yang ada di sekolah kita? Kak Randa sepertinya mau bicara. Terima kasih untuk Bu Nuri atas kesempatannya. Untuk modal manusia, terutama murid di SD Negeri 111 Palembang, menurut saya murid di sini sudah belajar dan menangkap dengan baik ilmu yang diajarkan oleh guru-guru yang baik pula tadi, seperti banyaknya ikut lomba di luar sekolah yang juga alhamdulillah beberapa lomba berhasil dimenangkan oleh murid. Jadi menurut saya modal manusia terutama murid di SD Negeri 111 Palembang sudah sangat baik. Terima kasih. Dari siswa yang berprestasi ya Pak Rande ya, benar ya? Oke, baik, terima kasih Pak Rande atas pendapatnya. Jadi untuk modal manusia yang dimiliki oleh siswa kita itu banyak siswa yang sudah berprestasi ya dalam kegiatan perlombaan, baik itu di dalam sekolah sendiri maupun kegiatan di luar sekolah. Oke. Untuk selanjutnya modal manusia kepala sekolah, guru, kemudian murid. Kalau dari segi wali murid, kira-kira apa nih Bapak Ibu? Ya, aset yang dimiliki oleh wali murid di sekolah kita. Terima kasih Bu Widul dan Bu Putri sudah memberi kesempatan. Kalau dari wali murid, pertama dari profesi ya, terus modal, mungkin termasuk juga modal finansial atau ini ya Bu ya, apa iya pendanaan, dari segi pendanaan gitu, agar proses di sekolah ini berjalan lancar ya kita memerlukan wali murid dari profesinya, dari segi pendanaan, terus dari supportnya juga. Misalnya wali murid itu berasal dari seni atau bekerja di BUMN misalnya, itu kan masukan-masukan dari wali murid. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Desi. Jadi kalau dari Ibu Desi tadi menjelaskan bahwa kalau modal manusia yang dimiliki wali murid di sekolah kita itu memiliki berbagai macam profesi gitu ya. Ada yang dari BUMN, PNS, dan berbagai profesi lainnya. Dan wali murid juga aktif mendukung kegiatan putra-putrinya di SD 111 ya. Termasuk juga melalui pendanaan. Jadi ada wali murid yang bersedia membantu ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke. Berarti kita sepakat ya untuk di modal manusia di SD Negeri 111 Palembang ini kepala sekolahnya sudah S2, strata 2, dan juga gurunya juga sudah strata 1 atau S1, dan juga ada beberapa guru yang sudah S2, dan juga gurunya juga sudah beberapa memiliki sertifikat pendidik atau sertifikasi.
dan juga guru aktif dalam komunitas belajar dan juga aktif dalam mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, mempunyai siswa juga yang berprestasi, kemudian memiliki wali murid yang berbagai macam profesi, dan alhamdulillah juga wali murid kita itu aktif dalam mendukung kegiatan di sekolah, ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk aset yang kedua yaitu modal sosial. Nah, di modal sosial ini Bapak Ibu, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Contohnya, kalau tidak salah waktu di tahun 2017, waktu dengan Kepala Sekolah Ibu Rusmawati, kita pernah membuat MOU dengan Universitas Sriwijaya. Kita bagaimana kita menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti itu di modal sosial. Contohnya juga kita baik dengan lingkungan, maksudnya itu ini ya, berjalan harmonis dengan lingkungan sekitar. Kemudian ini ya Bu Ibu ya, dengan masyarakat sekitar, kemudian juga masyarakat di dalam lingkungan kita ini, misalnya kita juga masih terjalin kekeluargaannya dengan sesama guru dan juga dengan murid seperti itu. Jadi bagaimana hubungan sosial lah. Jadi kita sepakat di sini, Ibu. Jadi saya rasa untuk di model sosial ini mungkin Bapak Ibu juga sudah sepakat kalau di SD Negeri 111 Palembang itu sudah menjalin hubungan baik antar warga sekolah dan juga dengan masyarakat sekitar. Kemudian juga untuk menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar kita juga sudah, ya, salah satunya yang kemarin sudah ada MOU dengan Universitas Sriwijaya dengan Prof. Ratu ya. Sudah dilibatkan kita waktu itu dalam kegiatan Universitas Sriwijaya dalam bidang pendidikannya. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas modal fisik. Bagaimana keadaan sekolah kita atau lingkungan di sekolah kita ini. Sama seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Widuri di slide awal, modal fisik itu adalah bangunannya yang bisa digunakan. Contohnya kelasnya, keadaan kelasnya bagaimana, kemudian apakah sudah cukup ya, sudah memang layak. Saya rasa sih layak untuk digunakan. Kemudian juga ada yang mendukung seperti UKS, laboratorium seperti itu untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Kemudian bagaimana sarana dan prasarananya, contohnya bagaimana saluran pembuangannya atau misalnya jalannya atau sarana yang mendukung proses pembelajaran atau alat transportasinya. Untuk modal fisik yang pertama, saya juga yakin Bapak Ibu juga sepakat kalau kita modal fisik yang mendukung kita itu berada di pinggir jalan raya. Itu menjadi salah satu aset kita untuk di modal fisik, karena jarang sekali loh untuk sekolah yang berada langsung di pinggir jalan utama, ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, ini berada di pinggir jalan raya utama ya. Yang kedua, modal fisik kita mempunyai bangunan yang luas, sangat luas sekali SD Negeri 111 Palembang ini. Kemudian apa lagi? Ayo dari murid. Karena ini kita untuk aset kita sama-sama, jadi murid juga harus tahu apa sih aset yang ada di sekolah kita. Berada di pinggir jalan raya, memiliki lapangan sekolah yang luas, memiliki ruang kelas juga yang ada ruang guru juga ya. Kita sudah ada ruang guru, ruang kelas, kemudian ada musola juga.
yang bagus. Memiliki musola, ada taman juga, ada taman belajar. Memiliki taman belajar. Kemudian apa lagi dari wali murid memiliki apa lagi? Kantin yang bersih bisa. Kantin juga ada sarana kantin ya. Kantin yang bervariasi. Oh iya, parkir. Nah, itu Parkir yang luas. parkir bisa mendukung Motor. modal fisik. Tinggal pilih nama mana parkir. Musola, iya musola juga. Parkir motor. Kita tuh pakai kuasa. Apalagi Tinggal milih. bisa melambangkan Mungkin dari guru Pak Satria. Ada ruang dapur untuk kegiatan makan-makan Ini guru, usul lah mau maksudnya. serta ada ruang UKS kalau ada anak sakit bisa ditaruh di sana. Kalian usul maksudnya umumnya. Terus juga ada ruangan khusus untuk pramuka agar kegiatan pramuka itu berjalan dengan Ya baik. sekalian usul loh. Serta ada ruang olahraga untuk seluruh anak-anak olahraga di SD. Kemudian itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Satria, Ibu Desi, dan juga Tadi Naura yang sudah menyampaikan untuk di modal fisik. Bagaimana Bapak, Ibu, serta anak-anak modal fisik dari SD Negeri 111 Palembang itu yang pertama sekolah kita berada di pinggir jalan raya, yang kedua yaitu memiliki lapangan sekolah yang luas, kemudian memiliki ruang kelas, ruang guru yang memadai, memiliki musola, memiliki toilet, memiliki juga taman belajar, dan juga area parkir yang luas, memiliki ruang UKS walaupun mungkin memang masih seadanya, tapi kita sudah ada perpustakaan, ruang pramuka, dan juga ada gudang penyimpanan mungkin maksudnya ya Pak Satria tadi ya, memiliki gudang penyimpanan. Ini untuk modal fisik kita. Nah nanti ke depannya kita akan kelola dengan baik bagaimana caranya nanti agar yang sudah ada di sini kita bisa maksimal untuk menggunakannya. Mungkin sekarang masih dalam bentuk sederhana Bapak Ibu, tapi kita sudah tahu kalau sekolah kita sudah mempunyai modal fisiknya sudah banyak loh ini ya. Selanjutnya yaitu model lingkungan alam mungkin akan dipandu sama Bu Widuri. Ya selanjutnya ya model lingkungan alam. Jadi lingkungan alam ini berhubungan dengan kondisi alam yang ada di sekolah kita ya. Seperti kalau saya lihat di sekolah kita memiliki banyak pohon rimbun gitu Bapak Ibu ya. Iya, banyak pepohonan yang rimbun itu bisa digunakan untuk pembelajaran di luar kelas, jadi anak-anak tidak kepanasan juga. Kemudian kalau kita lihat di lingkungan alam di sekitar kita ada apa lagi Bapak Ibu? Ya, lingkungan yang sejuk ya karena banyak pepohonan rindang. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang bisa menambahkan? Apa lagi? Ya, ada juga pepohonan yang bisa dimanfaatkan daunnya, buahnya ya. Ada pohon dogan, pohon kelapa ya. Iya, pohon kelapa. Nah, seperti itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Itu juga aset yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Iya, ada cabai gitu ya, ada pepaya dan banyak lagi. Oke Bapak Ibu, yang terakhir itu ada modal finansial. Jadi modal finansial ini berhubungan dengan pendanaan dan pembiayaan ya. Seperti yang kita ketahui kalau modal sumber pendanaan sekolah kita yang utama itu ada dari dana BOS Bapak Ibu. Ya, dana BOS yang menunjang berbagai macam kegiatan di sekolah untuk sarana prasarana yang ada di sekolah juga ya. Selain itu apa Ibu? Oke, ada dana sosial ya di sekolah. Dana sosial itu yang bersumber dari guru ya, guru-guru yang sumbangan seperti itu ya tiap bulannya digunakan untuk kegiatan sosial. Oke, ada apa lagi? Bisa Ibu Sri mau menyampaikan pendapatnya?
dana infak sumbernya dari murid. Pengelola, biar pengelola ya. Ada dana infak ini berasal dari murid yang dikumpulkan setiap hari Jumat. Namun penggunaannya juga kepada murid seperti lomba-lomba bulan Ramadan, lomba-lomba di bulan Agustus dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rande dan Ibu Sri yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi untuk dana infak ini bisa termasuk ke modal finansial, bisa juga ke modal agama dan kebudayaan Bapak Ibu ya, karena digunakan untuk kegiatan-kegiatan acara hari besar keagamaan, misalnya pada saat Ramadan atau waktu itu kita pernah acara Maulid Nabi itu ya, yang bersumber dari dana infak anak gitu. Sebentar mungkin saya merangkum sedikit yang di modal sosial tadi juga, ini juga merupakan ini saya baru ya, program saya baru, karena setelah nanti kelas 6 ini kan selesai, ada wali muridnya yang tadinya dia mungkin cuma ada satu anak yang sekolah di sini, dia tidak ada hubungan lagi dengan kita, jadi putus ya ini silaturahminya. Jadi saya nanti akan membuat suatu kayak namanya itu IKWAM, Ikatan Wali Murid. Jadi itu bergabung di WA. Jadi wali murid yang sudah saya maksudnya sudah apa ya, dari 2017 saya memegang kelas 6, 2017, 2018, 2019 sampai terakhir tahun ini 2022 akan saya masukkan dalam satu grup dan nama grupnya itu IKWAM. Jadi kita bisa nanti kalau misalnya ada acara atau ada apa, kita bisa juga menjalin juga di sana nanti. Mungkin ini nanti juga bisa membantu dari sekolah kita, misalnya sekolah kita ada acara atau ada apa. Ini masih sebatas program saya, belum berjalan secara sempurna, tapi nanti mungkin akan saya ngomong sama berbicara dengan kepala sekolah apakah nanti disetujui atau tidak. Tapi yang jelas ini sudah berjalin, tapi nama grupnya itu masih alumni, masih terpisah-pisah, alumni 2017, alumni 2018, alumni 2019, sampai yang ini juga nanti akan saya ganti jadi alumni 2022. Jadi di grup itu ada 4 grup sudah saya pegang, nanti akan saya ganti jadi IKWAM, Ikatan Wali Murid. Mungkin nanti kita akan merapatkan untuk program ini ya Bapak Ibu ya. Saya harap juga untuk kerjasamanya agar menyukseskan wali murid kita itu jadi silaturahminya berjalin dengan harmonis seperti itu. Untuk di modal politik kita mungkin sudah tahu kalau kita sudah kerjasama dengan kepolisian setempat, dengan pemerintah setempat. Untuk modal agama juga kita sudah merayakan kegiatan hari-hari besar. Pokoknya sudah, saya yakin guru agama juga sudah kerja ini ya, sudah melaksanakan tugas dengan semaksimalnya agar modal agama dan budayanya juga berjalan dengan maksimal. Dan yang terakhir tadi dipandu sama Bu Widuri, modal finansial, ada dana bos, dana sosial, dan juga dana infak. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau dari anak-anak? Tidak ada? Terima kasih. Untuk di modal manusia tadi ada sedikit tambahan Bu Putri, yaitu operator sekolah. Memiliki operator sekolah. Iya, operator sekolah itu sangat penting. Itu kan yang menjalankan sekolah, jantung sekolah. Jadi itu yang utama. Pembina ekstrakurikuler ya. Iya. Terutama pramuka. Ya, tata usaha juga. Karena yang itu yang utama menjalankan sekolah, yang bekerja di belakang layar bisa ya. Tenaga pendidik. Teknik. Ya itu aja Bu Putri, Bu Widuri, terima kasih. Oke baik, terima kasih Bu Desi atas penambahannya. Betul sekali ya Bapak Ibu ya, jadi di sekolah itu tidak hanya ada murid, guru, dan
wali murid, tetapi juga ada staf ya, tenaga kependidikan yang sangat berperan penting untuk mendukung proses kelancarannya suatu kegiatan di sekolah ya. Terima kasih Bu Desi. Oke, apakah masih ada lagi penambahan dari Bapak Ibu semua dan anak-anak? Pak Randa? Anak-anaknya mungkin kami Ya boleh Pak Randa. dirasa kami sudah berprestasi tingkat kota. Terima kasih pada Bu Putri dan Bu Widuri. Yang saya tanyakan yaitu modal lingkungan. Di situ dijelaskan bahwa modal lingkungan adalah lingkungan sekitar sekolah yang belum menjadi lingkungan. Potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam pelestarian alam. Nah, mengacu hal tersebut, apa saja yang bisa kita jadikan nada lingkungan yang baik dari sekolah kita tercinta luar biasa ini. Terima kasih. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Nanda atas pertanyaannya. Jadi untuk modal lingkungan alam tadi bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi untuk sementara di sekolah kita itu yang sudah ada memiliki udara yang bersih, itu udah pasti ya Pak Ibu ya. Kemudian juga ada tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kebun ya. Masih banyak sebenarnya pekarangan yang kosong gitu yang belum ditanam, itu bisa kita jadikan modal lingkungan alam. Kemudian kalau untuk misalnya di sekolah kita berada di pinggir sungai, ya itu bisa dijadikan modal lingkungan alam. Namun karena sekolah kita bukan, jadi itu tidak termasuk yang seperti sungai, laut, itu bisa dijadikan modal lingkungan alam. Kemudian untuk kedepannya kalau kita mau membuat sesuatu yang lain, bisa kita mau manfaatkan, membuat kolam ikan, itu juga bisa Bapak Ibu ya. Iya. Kolam ikan, kemudian apalagi mau dibikin tanaman apalagi misalnya yang bapak-bapak ini biasanya suka apa? Ke ibu-ibu ya hidroponik, itu bisa kita manfaatkan karena masih banyak pekarangan yang kosong gitu ya di sekolah kita yang bisa dijadikan sesuatu aset yang baru gitu, yang perlu kita maksimalkan lagi ke depannya ini Bapak Ibu ya. Oke, apakah ada lagi penambahan? Anak-anak ada yang mau berbicara? Oke baik, jadi tadi kita sudah membahas ya Bapak Ibu 7 modal atau aset utama yang dimiliki sekolah kita. Kita sudah berdiskusi bersama, dan apakah Bapak Ibu sudah sepakat atas hasil diskusi kita hari ini? Sepakat? Oke baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh. Yang untuk modal finansial itu Ibu Putri, yang di bagian pertama itu kelihatannya ada tulisannya dana bos. Dana bos itu bisa nggak kira-kira, kan ini ada orang murid yang mungkin nggak tahu juga, ada anak juga, itu kegunaannya apa aja? Berapa persennya untuk ini, ya berapa persen untuk ini, untuk apa, untuk eskul kayak pramuka, apakah bisa juga diambil dari dana bos gitu? Harap dijelaskan karena saya kawan-kawan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Satria. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk dana bos ini untuk mendukung kegiatan operasional sekolah ya. Dan menurut saya ya ada baiknya kita bahas di luar forum ini Bapak Ibu. Iya, karena forum ini untuk guru penggerak dan apa ya, di luar dari dan tidak mungkin juga untuk dipublikasikan secara massal gitu ya, seperti itu Bapak. Ya nanti kita face to face saja Satria ya. Iya. Ya intinya dana bos itu digunakan untuk kegiatan operasional sekolah.
gaji guru honor juga termasuk di sana, kemudian juga ya kegiatan-kegiatan sekolah atau membeli alat-alat kebersihan gitu. Intinya itu, Pak. Terima kasih Pak Satri. Mungkin saya sedikit ini ya, modal finansial ini kami cuma membahas aset dari sekolah, dari mana dananya sekolah itu berasal, mungkin dari situ Pak Satria. Tapi untuk kegunaan dana itu di luar dari wewenang kami untuk membahasnya. Jadi di sini kami menuliskan dana BOS. Kenapa kami menuliskan ini? Karena modal finansial yang kita yang pertama, sekolah berjalan bisa adanya dana BOS, mungkin sudah kita ketahui. Kemudian tadi ada sedikit tambahan, kita ada juga dana sosial jika ada guru yang sedang sakit atau ada keluarga yang meninggal dunia seperti itu. Kemudian juga ada dana infak yang tadi sudah dijelaskan asalnya dari mana, kegunaannya untuk apa. Jadi modal finansial yang kami bahas ini dari mana sih sumber dana dari sekolah itu agar kita bisa menjalankan yang namanya sistem pembelajaran tadi. Seperti itu Pak Satria. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Satria. Terima kasih Bapak Ibu semua. Demikian diskusi kita mengenai pemetaan aset yang ada di sekolah kita SD Negeri 111 Palembang. Semoga kedepannya aset-aset yang ada ini bisa kita maksimalkan, bisa kita pergunakan dengan lebih baik lagi ke depannya agar bisa membuat sekolah kita semakin baik dan semakin berkualitas. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik, terima kasih atas segala perhatiannya dan kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.